Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik pesawat ke Islamabad, sampailah pasti cepat. Selamat bertemu kembali Bapak Ibu guru hebat. Dengan kolaborasi, kesuksesan pasti kita dapat. Bertemu kembali dengan saya di modul 1.2.J koneksi antar materi. Saya Irma Laila Kodrina, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 228 dari SMP Negeri 5 Jember, Jawa Timur. Benjamin Franklin mengatakan, jika kamu gagal merencanakan, kamu merencanakan kegagalan. Logikanya kita tinggal memilih. Apakah kita hidup seperti air mengalir begitu saja? Ataukah kita harus penuh dengan perhitungan dan perencanaan untuk ke depan? Perencanaan yang baik adalah kita merencanakan sesuatu minimal satu step di depannya. Jadi kita bisa efektif pada waktu sekaligus menakar apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jika kita melakukan plan A, plan B, kita melakukan ini dan melakukan. Memulai sesuatu harus ada rencana. Dan berencana itu adalah sekaligus doa kepada sang pemilik alam semesta. Jadi, selamat berencana Bapak Ibu guru hebat. Terkait dengan pernyataan Benjamin Franklin, saya juga memiliki rencana dan penerapan ke depan terkait dengan pengembangan diri saya yang bisa saya lakukan dari sekarang untuk menguatkan nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Hal yang menjadi pembelajaran bagi saya dalam penentuan rencana ke depan berdasarkan satu momen yang paling penting, menantang, mencerahkan bagi saya adalah pada saat saya mempelajari modul 1.1, di mana di dalam modul menyatakan Ki Hajar Dewantoro mengibaratkan pendidik sebagai petani yang bijak. Petani memahami bahwa setiap tanaman memiliki kebutuhan unik dan memerlukan perawatan yang berbeda. Petani tidak memaksakan semua tanaman untuk tumbuh dengan cara yang sama. Sebaliknya, petani mengamati, mempelajari, dan merawat setiap tanaman sesuai dengan kebutuhan spesifiknya. Begitu pula pemikiran tentang pendidik. Pendidik juga harus memahami bahwa setiap anak adalah individu yang unik dengan potensi dan minat yang berbeda-beda. Proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Menuntun, mendukung yang sesuai untuk membantu mereka berkembang secara optimal. Momen kedua yang mencerahkan bagi saya adalah saat saya mendapatkan penjelasan dari Dr. Iwan, di mana beliau mengatakan pendidikan adalah fondasi peradaban. Namun, perubahan kebudayaan, perubahan teknologi akan selalu mengiringi dari proses pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Diibaratkan gerakan bumi yang berputar, berotasi pada sumbunya, itulah kemajuan teknologi, itulah perubahan kebudayaan. Namun demikian, tetap berada di dalam sumbu rotasi, yaitu berpegang kepada nilai-nilai kemanusiaan, sehingga menyebabkan posisi selalu seimbang di dalam alam semesta. Momen ketiga yang menantang bagi saya adalah saat saya mempelajari modul 1.2 bersama dengan Bapak Instruktur Bapak Gianto dari Jawa Tengah. Beliau menyampaikan materi pola berpikir cepat dan berpikir lambat. Ini adalah momen yang cukup mencerahkan bagi saya, bagaimana kita harus mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu, untuk menentukan keputusan spesifik apa yang harus kita terapkan dalam pola berpikir kita. Tentunya pola berpikir yang melibatkan strategi, kekreatifan, metakognitif yang melibatkan otak luhur manusia yang bisa menghasilkan keputusan terbaik. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa seperti bagaikan orang yang terjaga dari tidur. Baru menyadari bahwa setiap anak memiliki karakter unik yang berbeda satu dengan yang lain.
Hidup tumbuh anak terletak di luar kehendak kita, para guru, para pendidik. Yang wajib kita lakukan adalah memperlakukan mereka dan kasih sayang, menuntut segala kodrat yang dimiliki sesuai dengan kodrat zaman agar mereka selamat dan bahagia sebagai makhluk individu dan sebagai anggota masyarakat. Begitu pula saat saya mendapatkan refleksi tentang perubahan kebudayaan yang selalu bergerak mengiringi proses pendidikan. Apapun perubahan kebudayaan, apapun perubahan kemajuan teknologi, kita tetap harus memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai agama saat kita menuntun anak-anak. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 hingga 1.2, saya selalu menuntut anak untuk menguasai kompetensi yang saya inginkan, yang sesuai dengan standar. Saya kurang maksimal dalam kegiatan refleksi dalam pembelajaran dan kurang berintrospeksi terhadap diri saya. Dan saya merasa kurang sabar dan kurang maksimal dalam penentuan keputusan dan bertindak. Artinya pola berpikir saya masih cenderung cepat dalam menggerakkan orang lain. Dengan penerapan atau rencana saya ke depan tentang pengembangan diri yang bisa saya lakukan dari sekarang untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, saya akan berusaha menjadi pemimpin pelajaran yang lebih giat mendorong well-being ekosistem sekolah. Kemudian saya juga akan lebih meningkatkan refleksi diri dan introspeksi terhadap kegiatan belajar agar ke depan proses pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian saya juga akan berusaha lebih tenang, lebih sabar dalam menghadapi rekan-rekan yang mungkin tidak sepemikiran dengan saya. Karena untuk menggerakkan orang lain tentu harus secara bertahap dan tanpa ada paksaan oleh keadaan.